Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal pattern syntax checker. Kita buka soalnya. Oke. Di sini kita diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap sebuah syntax regular expression. Using regex katanya dia bilang, we can easily match or search sebuah patternnya. Jadi dengan menggunakan regular expression kita dapat dengan mudah melakukan pencarian atau pencocokan sebuah pattern di dalam sebuah teks, dari sebuah teks ya. Sebelum melakukan pencarian pattern, kita harus melakukan penspesifikan dulu ya terhadap sintaksnya. Jadi kita harus melakukan spesifikasi sintaks untuk pattern tersebut. Jadi kita harus susun dulu kode-kode untuk pencariannya, ini patternnya. Kemudian di masalah ini kita diberikan sebuah pattern, kemudian you have to check, Anda diminta untuk memeriksa apakah sintaks yang diberikan tersebut merupakan pattern yang valid atau tidak. Catatan katanya, di masalah ini sebuah regular expression hanya dinyatakan valid jika dapat dikompil menggunakan pattern compile. Jadi ini adalah metode pattern compile ini adalah metode untuk memeriksa apakah sebuah pattern regular expression itu valid atau tidak. Ini metodenya. Ini adalah contoh-contoh. Ada contoh-contoh ini juga ya, regular expression. Contoh regular expression jika kita tuliskan seperti ini, maka dia akan melakukan pencarian huruf A atau B atau C. Kalau kita tulisnya seperti ini, ada tanda topinya ini berarti ini karakter except semua karakter kecuali A atau B atau C. Kemudian kalau A sampai Z, A besar sampai Z berarti semua karakter huruf lowercase dan uppercase dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh pattern yang valid. Oke, kita kembali kemari lagi. Inputnya adalah the first line contain an integer, berarti sebuah bilangan integer n yang menyatakan banyaknya test case. Jadi nanti input pertamanya adalah n yang menyatakan banyaknya test case. Kalau 3 n-nya berarti 3 test case. The next n lines, sebanyak n baris berikutnya akan berisi string, kemudian yang merepresentasikan karakter-karakter dari sebuah pattern regular expression. Jadi di bawah ini adalah pattern-patternnya. Ada 3, karena ada test case yang 3 tadi, maka akan ada 3 soal berikutnya. Kalau test case-nya 5 akan ada 5 soal berikutnya. Ini 1, 2, 3 saja ya, karena test case-nya 3. Nah, pattern-pattern ini akan kita pola ini akan kita periksa menggunakan pattern compile untuk memeriksa apakah dia valid atau tidak. Maka di sini nanti outputnya for each test case, untuk setiap test case print valid if the syntax of given pattern is correct. Kita akan mencetak tulisan valid jika pola ini adalah benar, correct berdasarkan pattern compile. Kemudian kita akan mencetak kata invalid jika dia tidak benar ya, jika dia tidak valid. Ini ada catatannya, don't print the quotes, jangan print tanda petiknya katanya. Tidak ada tanda petiknya di sini. Oke. Di sini kita sudah diberikan beberapa baris kode, kita tinggal melengkapi saja. Di sini sudah ada test case, kemudian sudah ada permintaan untuk menginput ini ya, test case-nya. Kemudian juga sudah ada permintaan untuk menginput ini pattern-patternnya. Kita sudah membuat logikanya. Oke, tadi logikanya tidak gini, saya sudah sempat kerja. Jadi yang perlu kita tambahkan hanyalah ini saja. Seperti ini ya. Mula-mula seperti ini. Jadi kita diminta untuk menginput, sudah ada test case-nya, kemudian sudah ada patternnya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa baris kode lagi untuk memeriksa apakah patternnya valid atau tidak. Di sini kita gunakan try and catch saja. Try kurung kurawal. Kita buat komentar dulu sini. Kemudian tulis catch-nya. Saya biasanya kalau buat try catch saya langsung tulis catch-nya saja. Kemudian nanti saya sisipkan lagi. Exception-nya gunakan exception pattern syntax
syntax exception. Kita beri variabelnya misalnya x. Kemudian di sini saya buat exceptionnya. Oke. Kemudian cara menguji patternnya cukup sederhana di sini. Gunakan saja pattern compile. Tadi ada petunjuknya di sini ya. Pattern compile, method pattern compile. Pattern titik compile. Buka kurung, masukkan patternnya yang ini. Bisa kasih supaya berbeda, kasih pattern in ya, supaya kita bisa membedakan. Pattern in, input maksudnya. Kemudian titik koma. Kalau dia berhasil di compile, cetak tulisan system out print. System out print valid. Kalau dia tidak berhasil di compile, cetak juga tapi bukan valid ya, invalid. Cetak text invalid. Kemudian karena ini dia menggunakan while test case lebih besar daripada 0. Di sini kita harus melakukan decrement terhadap test case-nya ya. Kita kurang-kurang supaya nanti dia kerjakan lagi untuk test case berikutnya. Oke, ini saja. Cukup sederhana. Kita cukup gunakan method pattern compile. Oke, coba kita run dulu kodenya. Sudah benar, bisa kita submit. Jadi kita hanya diminta untuk memeriksa apakah pattern yang diinputkan, pattern in-nya ini valid atau tidak valid ya. Pola regular expression yang kita inputkan valid atau tidak. Oke, sudah selesai. Kita sudah berhasil melakukan submit. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.